Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aura. Saya bertugas sebagai moderator di presentasi kali ini yang akan membahas tentang analisis SWOT Shopee. Saya bersama teman-teman saya, ada Pradeep Liani, ada Fitriani Ismawati, dan Nadiati. Shopee adalah situs web perdagangan elektronik berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee adalah marketplace terbesar di Indonesia nomor 1 pada saat ini. Tujuan analisis, kita perlu menguraikan masalah yang kita hadapi, kemudian kita dapat memecahkan masalah dan dengan cepat menghasilkan ide-ide baru sebanyak mungkin. Pembahasan Analisis model bisnis Shopee. Shopee adalah salah satu platform marketplace yang ada di Indonesia. Shopee menawarkan berbagai macam produk, dari produk kecantikan atau fashion, elektronik, perlengkapan rumah tangga, hingga kebutuhan sehari-hari. Model bisnis Shopee adalah platform-based marketplace. Dalam model bisnis ini, Shopee berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Shopee menyediakan platform yang memungkinkan penjual untuk memasarkan produknya dan pembeli untuk menemukan produk yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Shopee memperoleh pendapatan dari dua sumber utama, yaitu 1. Biaya transaksi dan 2. Pendapatan iklan. Shopee memiliki berbagai macam fitur yang memudahkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi. Berikut adalah beberapa fitur utama Shopee. Yang pertama, fitur untuk pembeli, di mana di dalamnya ada fitur pencarian produk, fitur promosi, fitur pembayaran, fitur pengiriman, dan fitur layanan pelanggan. Fitur pencarian yaitu Shopee menyediakan berbagai macam fitur pencarian untuk memudahkan pembeli menemukan produk yang mereka inginkan. Fitur-fitur pencarian tersebut meliputi pencarian berdasarkan kategori, pencarian berdasarkan harga, dan pencarian berdasarkan lokasi. Kemudian fitur promosi. Shopee menawarkan berbagai macam promosi dan diskon untuk menarik pembeli. Promosi-promosi tersebut meliputi flash sale, diskon, cashback, dan voucher. Fitur pembayaran. Shopee menawarkan berbagai macam metode pembayaran seperti ShopeePay, transfer bank, dan kartu kredit. Fitur pengiriman. Shopee bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman untuk memberikan layanan pengiriman yang cepat dan terjangkau. Layanan pelanggan. Shopee menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu pembeli menyelesaikan masalah yang mereka alami. Kemudian, fitur untuk penjual. Fitur untuk penjual yaitu ada fitur pembukaan toko, fitur pengelolaan toko, dan fitur pemasaran produk. Fitur pembukaan toko. Penjual dapat membuka toko di Shopee dengan mudah dan cepat. Fitur pengelolaan toko. Penjual dapat mengelola toko mereka dengan mudah melalui seller center. Fitur pemasaran produk. Shopee menawarkan berbagai macam fitur pemasaran untuk membantu penjual mempromosikan produk mereka. Fitur pemasaran tersebut meliputi iklan, Shopee Live, dan Shopee Video. Selain fitur-fitur tersebut, Shopee juga memiliki berbagai macam fitur lainnya. Yang pertama, ShopeePay, Shopee Food, Shopee Pay Later, Shopee Live, dan Shopee Video. ShopeePay yang berguna untuk layanan dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di Shopee dan berbagai merchant lainnya. Shopee Food. Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang memudahkan pembeli untuk memesan makanan dari restoran favorit mereka. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah layanan kredit yang memungkinkan pembeli untuk membeli produk dengan pembayaran dicicil. Shopee Live. Shopee Live adalah fitur live streaming yang memungkinkan penjual untuk berinteraksi langsung dengan pembeli dan mempromosikan produk mereka. Fitur Shopee Video. Shopee Video adalah fitur yang memungkinkan penjual untuk menampilkan produk mereka secara lebih detail. Yaitu analisis produk. Yang pertama ada diversifikasi produk, di mana Shopee menawarkan beberapa produk dari beberapa kategori, diantaranya elektronik, kecantikan, makanan, dan lain-lain. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap variasi produk untuk mengetahui tren dan popularitas kategori tertentu. Yang kedua yaitu ada rating dan ulasan produk. Produk di Shopee memiliki rating dan ulasan yang memberikan gambaran tentang kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada keamanan produk.
Keaslian dan keamanan produk Shopee adalah prioritas, di mana produk yang dijual harus asli dan aman. Yang keempat yaitu pengelolaan stok. Guna menjaga persediaan barang yang kurang, cukup, maupun kelebihan stok, untuk membantu dalam merencanakan manajemen inventaris yang lebih efisien. Yang kelima yaitu ada pembaruan produk dan tren pasar. Shopee selalu memperbarui produk berdasarkan tren pasar yang sedang ada. Yang keenam yaitu penambahan produk. Penjual dapat menambahkan produk ke dalam toko dengan cara melibatkan informasi produk seperti nama, deskripsi produk, harga, gambar, jumlah stok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem penjualan Shopee. Shopee merupakan toko online di mana setiap penjual harus memiliki toko online yang mencakup profil toko, halaman header, dan katalog produk. Yang kedua, manajemen inventaris. Fitur penjual untuk mengelola stok produk dengan memantau ketersediaan dan menerima pemberitahuan saat stok produk hampir habis, dan dapat melibatkan penambahan varian produk, ukuran, warna, dan lain-lain. Yang ketiga ada harga dan diskon. Penjual dapat menetapkan harga untuk produk mereka dan mengelola diskon atau penawaran khusus melalui fitur Shopee yang tersedia. Yang keempat ada manajemen pesanan. Analisis mempertimbangkan ketercepatan, ketepatan, dan keefisienan dalam proses pesanan tanpa memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Yang kelima ada metode pembayaran. Penjual dapat mengonfigurasi berbagai metode pembayaran untuk pembeli. Dukungan untuk pembayaran online seperti ShopeePay, Dana, OVO, transfer bank atau COD, dan lain-lain. Yang keenam ada dukungan logistik. Shopee berintegrasi dengan penyedia layanan logistik untuk memudahkan pengiriman barang seperti reguler, hemat, instan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada rating dan ulasan. Setelah pembelian, pelanggan dapat memberikan rating atau ulasan untuk produk karena hal ini sangat berpengaruh terhadap reputasi penjual dan kepercayaan pelanggan. Yang delapan yaitu ada promosi dan program loyalty. Penjual dapat berpartisipasi dalam kampanye promosi Shopee dan program loyalitas, diskon, voucher, dan insentif lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik pembeli ataupun konsumen. 9 yaitu ada analisis dan laporan. Shopee menyediakan alat dan laporan performa penjualan. Informasi ini guna membantu penjual memahami tren, melacak performa produk, dan mengambil berbasis data. 10 dukungan pelanggan. Shopee menyediakan layanan dukungan pelanggan yang dapat diakses baik oleh penjual maupun pembeli guna menanggapi pertanyaan dan masalah pengguna. 11 tren pasar atau pembaruan produk. Penjual disarankan agar terus meng-up-to-date barang atau jasa yang mereka jual sesuai tren yang ada. 12 yaitu komunitas dan forum. Komunitas dan forum ini di mana penjual dapat berinteraksi, berbagai pengalaman, dan mendapatkan saran dari sesama penjual. Pertama, strength Shopee adalah reputasinya dan nama besar Shopee yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Yang kedua, memiliki banyak fitur dan program yang menarik bagi konsumen. Salah satunya adalah fitur games yang tidak terdapat pada e-commerce lainnya dan program gratis ongkir. Yang ketiga, memiliki kerjasama dengan semua jenis jasa kirim yang ada di Indonesia seperti JNT, CNE, ID Express, dan lain-lain. Weakness 1. Hanya dapat digunakan untuk masyarakat yang memiliki akses internet. 2. Penipuan mudah terjadi dalam aktivitas yang serba online. 3. Bukan merupakan e-commerce yang berasal dari Indonesia. Hal ini tentu menjadi alasan masalah tersendiri, terutama bagi masyarakat yang menyukai produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, yaitu populasi penduduk Indonesia yang banyak, kurang lebih 250 juta jiwa. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang gemar berbelanja atau konsumerisme, terutama barang-barang yang sedang trending. Selanjutnya, bisnis e-commerce yang tidak terikat waktu dan tempat dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Selanjutnya yaitu trade, satu kompetitor yang banyak baik untuk kawasan Indonesia maupun secara global. Yang kedua yaitu mindset masyarakat yang menganggap belanja online adalah salah satu bentuk pemborosan. Yang ketiga yaitu mindset masyarakat yang menganggap e-commerce mematikan bisnis UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem pembelian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis sistem pembelian. Yang pertama yaitu profil pembeli.
Kedua, pengalaman pembelian. Ketiga, preferensi pembelian. Keempat yaitu interaksi dengan sistem. Kelima, umpan balik pembeli. Keenam, tren konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis bisnis, target pasar, dan tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa strategi umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu pemasaran email. Strategi ini melibatkan pengiriman email kepada pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanan, memberikan informasi tentang penawaran khusus, atau mengirimkan konten yang relevan. Yang kedua yaitu promosi dan diskon. Strategi ini melibatkan penawaran promosi dan diskon untuk menarik pelanggan, mendorong pembelian, serta membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu pemasaran media sosial. Penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya untuk membangun merek. Yang keempat yaitu pengembangan branding. Strategi ini berfokus pada pembangunan merek yang kuat melalui desain, pesan, dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang kelima yaitu pemahaman target pasar. Melibatkan analisis tentang siapa target pasar Anda, apa kebutuhan dan keinginan mereka, serta bagaimana cara terbaik untuk menjangkau dan berinteraksi dengan mereka. Setiap pemasaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu dan dapat menjadi bagian dari rencana pemasaran yang luas. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disebutkan bahwa Shopee memiliki potensi yang besar dalam pasar e-commerce di Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pengguna yang signifikan, peningkatan transaksi, serta berbagai inovasi dan fitur yang terus dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Namun demikian, persaingan yang ketat dengan platform e-commerce lain masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Shopee. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi dan memperbaiki layanan untuk mempertahankan posisinya di pasar. Sekian presentasi dari kelompok 8 tentang analisis SWOT Shopee. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.